Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri TPQ Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, dirahmati Allah, sehingga kalian diharapkan seperti dalam Al-Quran salah satu potongan ayatnya, mayyuridillahu yaja'alahu mayyuridillahu apa sih ngene surat Al-An'am itu lali aku malan. Paling tidak di dalam hadis ada mayyuridillahu bihi khairan fayufaqihuhu fiddin. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang seperti itu. Apa itu maksudnya? Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di akhirnya, maka dia dibuat Allah memahami fikih. Fikih itu apa? Fikih itu aturan tentang badan ini supaya benar dalam melakukan ibadah. Seperti misalnya fikih wudhu, bagaimana tata cara wudhu, bacaan wudhu, mulai awal sampai akhirnya bagaimana lah itu. Tata cara sholat, fikih sholat, nah bagaimana sholat, nah, seluk beluk apa yang membatalkan sholat, apa yang rukun, apa yang sunnah, itu fikih. Itu mengatur badan, mengatur perbuatan badan. Nah nanti ada urusan yang lebih dalam yaitu hakikat. Jadi kalau sudah makrifat nanti menemukan hakikat. Maka hakikat itu ada di dalam hati. Setelah fikihnya dijalankan dengan benar. Itu mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang itu gitu. Ya sudah dimulai dari pertanyaan yang pertama. Hewan yang masuk surga itu dimasukkan ke surga ke berapa? Ya sesuai dengan siapa yang diikuti oleh hewan itu. Seperti kabarnya Abu Hurairah itu diikuti oleh kucingnya. Abu Hurairah diikuti oleh kucingnya. Nah itu nanti berarti Abu Hurairah itu masuk yang keberapa? Ya kalau Abu Hurairah gandeng Rasulullah karena beliau adalah sahabatnya Rasulullah, berarti di surga yang paling tinggi ya bersama dengan Rasulullah. Kemudian ada Ashabul Kahfi. Itu dengan apa Ashabul Kahfi? Anjing. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi nanti masuk surga. Yaitu nanti Ashabul Kahfi itu masuknya surga di tingkat berapa? Apakah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3? Ya, anjingnya itu nanti mengikuti tuannya begitu. Kemudian Rasulullah nanti diikuti siapa? Onta. Onta putih lali aku jenenge onta. Itu kalau dipanggil namanya moro nang Rasulullah. Nah, itu nanti onta itu akan mengikuti Rasulullah, berarti Rasulullah di tingkat tinggi, maka ontanya itu juga ada di tingkat paling tinggi. Itu Jannatul Firdaus. Jadi begitu, jawabannya tergantung dari tuannya nanti ada di tingkat berapa. Akan bertemu dengan tuannya. Ya hanya itu saja hewan yang ada. Nah kemudian burung itu bebas. Burung itu di tingkat mana saja ada. Karena burung itu nanti merupakan penyediaan dari Allah. Jadi misalnya kamu melihat burung itu kok mapi lemu kata enak iku digoreng. Nah, langsung burung itu turun di atas piring, langsung ada sambele, ada wis jadi gorengan. Ya apa? Kurang enak apa? Suarga kayak ngono-ngono ya males sholat ya.
Ini swarga enak kaya ngono. Gatik nyambut gawe sembarang cepat. Widodari 72. Ayo sekarang ngopo ayu. Nika ono sak ngembat sing iso madani widodari. Ayune wong sak ngembat 1000. Sing paling ayu 1000. Ngembat mulai biyen sampai engko kiamat iku seumum 1000. Gak iso madani ayune widodari siji. Bayang kaya apa? Padahal hari ini ndek ngembat iki ya sik akeh wong ayu. Sik akeh arek ayu. Cuma ayune kelompokno 1000 di total 1000 man terus ngongkon madani widodari siji. Gak iso. Nah, lho ngono kabeh 70 dikene pen dhewe ijen. Ya apa? Kurang enak ta. Ngono sik males salat. Ya berarti gak kepingin mlebu swarga. Wong sing membangkang aturan Allah berarti tidak ingin masuk surga. Nah, ayo. Jika kita ingin membuat perbuatan dosa lalu ternyata tidak tiba-tiba ada orang yang mengingatkan kita bahwa itu dosa, apakah kita termasuk orang yang disayangi Allah? Allah itu witir. Witir itu ganjil. Makanya lek mari traweh 10 kali ya, 20 rakaat kan. Terus kemudian ditambah 3 rakaat. Satu kalinya yang terakhir situ ya, witir. Nah, itu namanya ganjil. Witir itu ganjil. Artinya witir itu ganjil gitu loh. Jadi Allah itu ganjil. Allah itu artinya apa? Tidak sama dengan yang lain. Perbuatannya juga tidak sama dengan yang lain. Gak kena ditebak Allah itu. Gak kena bisa karpe dewi. Karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Wahdaniyah kudrah iradah. Jadi Allah punya sifat kemandirian yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Walaupun oleh nabi, oleh malaikat, oleh doa, oleh wong sak bumi kabeh berdoa kepada Allah, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan dikabulkan. Mau apa? Wong sing kuwasa adalah Allah. Nah, itu namanya sifat witirnya Allah. Nah, gitu. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Apakah orang yang digagalkan dalam rencana untuk berbuat dosa itu termasuk disayangi Allah? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kadang Allah membuat orang itu yang disayang itu berdosa dulu. Nah, kadang begitu. Jadi dibuat orang itu berdosa dulu. Dibuat lupa dia kalau itu adalah dosa. Setelah itu diingatkan. Setelah berbuat dosa diingatkan. Terus menyesal orang ini, kemudian bertobat kepada Allah. Nangis-nangis njaluk sepura nang Gusti Allah. Lek wis ngono, Allah seneng ndelok tangise wong iki. Gitu lho. Kira-kira adikmu sing lucu, terus mbok jarno ngono ta. Gak tahu digudoi ngono. Gak tahu dibedo ngono ta. Nah, iku Allah juga begitu kepada makhluknya itu. Kadang-kadang gudo. Gitu. Bahkan Nabi itu sering dibeda oleh Allah. Kalau kita agak dibiarkan oleh Allah karena kita sudah dikasih apa itu buku yang lengkap yaitu Al-Qur'an, yaitu sudah petunjuknya. Nah, Nabi enggak. Tidak cukup Nabi itu hanya dipandu oleh Quran saja. Masih dipandu oleh malaikat Jibril dengan sekian banyak aturan dari Allah langsung melalui malaikat Jibril. Itu. Nah, kadang-kadang kayak Nabi Musa itu pernah ditegur oleh Allah. Mau mukul kaum siapa itu? Sahabatnya, Nabi Musa mau mukul sahabatnya.
Bukan sahabatnya. Ada seorang wali. Seorang wali itu ndongane ngawur. Gitu loh. Terus karena ngawur gak sopan kan nang Allah, ndonga kok ngawur kan gak sopan. Mau dipul sama Nabi Musa. Malah Nabi Musa yang disalahkan oleh Allah. Nabi Musa malah ditegur oleh Allah. Nabi Isa juga begitu, pernah mau mukul orang, seorang wali di zaman Nabi Isa. Gak oleh ambil Allah. Nabi Isa malah yang ditegur oleh Allah. Yaitu sifat apa itu, apa man? Witirnya Allah seperti itu. Allah itu ganjil, jadi nggak bisa ditebak. Wong ngawur ngomong, mosok ngini, ono wong itu saking cintanya kepada Allah, tapi dia pakai bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri ngini, ya dia tuh seorang yang membuat hiasan pelana kuda itu loh. Sak hiasane, tali-tali ini kuda itu dadi apik ngene kok. Kuda malah tak dadi ketok ayu, ketok ganteng ngene kok, dengan berbagai pernak-pernik. Terus orang ini karena cinta kepada Allah, maka dia pakai bahasa rasanya sendiri. Ya Allah, jika engkau hendak bepergian, aku siapkan kuda yang paling baik. Loh, Allah kok butuh kuda? Allah kati lu ngonang di. Kan ngawur itu. Kati dipukul ambil Nabi Isa. Tapi ambil Allah malah ditegur. Oh, Isa wong iku lucu, aku seneng delok wong iku. Lho ya apa? Wong iku lucu jare. Wong ngawur jare Allah lucu. Ini yang menceritakan Rasulullah sendiri. Jadi Allah tidak bisa ditebak, itu nggak bisa. Itu sifat witirnya Allah, aneh. Gitu. Witir itu aneh, ganjil. Nah, kadang orang yang disayangi Allah itu memang dijaga dari dosa, supaya tidak berbuat dosa. Tapi kadang malah dibiarkan dosa, supaya dia minta ampun. Ada seorang wali. Nah, ini insya Allah di zamannya Nabi Muhammad. Ya, sudah masuk Nabi Muhammad. Ada seorang wali di depan Ka'bah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sangat mencintai engkau. Maka jadikan aku agar tidak melakukan dosa sama sekali sampai aku mati. Loh, malah Allah negur melalui perasaannya. Bukan, dia bermimpi gitu loh. Waktu ada di depan itu, di depan Ka'bah ketiduran, kemudian dia bermimpi. Dia bicara dengan Allah. Allah malah negur. Ya tidak bisa kamu ingin seperti itu, walaupun kamu termasuk kekasihku. Nah, kalau kamu tidak mau berbuat dosa, maka sifat ghafurku, maha pengampunku, kan nganggur. Nah, kan gitu. Ya dosa terus sadar, kemudian kamu minta ampun. Kan gitu, berarti fungsiku yu'adzib au yaghfir. Yu'adzib itu sifat yang akan mengazab, menyiksa, atau yaghfir sifat yang akan mengampuni. Jadi dua-duanya kan berjalan. Karena memang sifatnya Allah itu dua. Yang satu yu'adzib, yang satu yaghfir. Jadi nggak bisa kalau orang baik semua, akhirnya sapa sing njaluk sepuro? Sapa sing istighfar? Sapa sing tobat? Mu sapi kabeh. Nah, kan sifatnya Allah yaghfir jadi nganggur. Nah, gitu. Jadi Allah itu seperti itu, tidak bisa ditebak. Tapi kira-kira juga orang yang dijaga dari perbuatan dosa itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah.
Mengapa dalam melaksanakan syariah Islam harus juga dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan akhlak? Ketauhidan dan akhlak, ojo ketauhidan akhlak kok mesti gak lengkap. Karena beda, tauhid dan akhlak itu beda. Makanya harus dikasih tauhid dan akhlak karena berbeda. Sekarang begini, orang soleh itu berarti, soleh itu kan kata-kata bahasa Arab ya. Soleh itu berarti baik. Nah, orang baik itu berarti tidak akan berbuat salah. Atau orang baik suka berbuat baik. Orang baik suka berbuat amal soleh. Nah, itu harus didasari dengan tauhid. Kalau orang itu didasari dengan tauhid, maka dia terbebas dari riya, terbebas dari sum'ah, terbebas dari sombong takabur. Gitu. Apalagi syirik. Karena orang soleh yang tidak ada tauhid, dia mengatakan aku iki sing paling alim. Akan mengatakan begitu, berarti dia ujub. Ujub itu apa? Dari kata ajib. Ajib itu apa? Luar biasa. Nah, ajib, ujub, ajib itu luar biasa. Ujub mengagumi diri sendiri. Aku pintar, aku paling alim, aku paling suci, aku paling benar. Nah, itu mengagumi diri sendiri. Yang lain salah. Yang lain jelek. Nah, orang yang punya landasan tauhidnya yang kuat, maka dia terbebas dari itu. Dia walaupun ranking 1, selalu ranking 1 di sekolah, dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Bukan aku belajar kemudian aku pinter, tapi aku dibuat pinter oleh Allah melalui belajar. Jadi Allah dulu yang ingin membuat kamu pinter, tapi kamu didorong untuk belajar gitu loh. Aslinya Allah sing kate gawe pen pinter itu. Cuma carane harus belajar. Itu atas kehendak Allah. Nah, kalau orang itu bertauhid sampai seperti itu, maka dia akan mengatakan selalu la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya pandai kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat saya menjadi orang soleh, orang baik kecuali Allah. Allah yang menghendaki saya menjadi soleh. Nah, kalau sudah begitu dia lepas dari sombong, dari takabur, dari ujub. Dia selalu mengatakan Allah, 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 Allah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Gitu. Itu kalau berdasarkan tauhid. Nah, sekarang akhlak. Bagaimana? Nah, kalau orang itu bertauhid kepada Allah, otomatis dia menjadi orang yang tawadu. Tawadu itu tidak sombong. Nah, orang yang tidak sombong itu akhlaknya bagus. Coba ngene, saumpama ana wong pinter banget, pancen pinter. Sugih pinter. Ngompo anteng wong iki. Sugih pinter ganteng gagah. Wah, jangkep ya. Kulitnya putih. Wah, wis jangkep wis. Sugih pinter ganteng. Terus wong iki tawadhu. Wong iki enggak sombong. Tapi apa yang terjadi? Melihat orang-orang yang mungkin di bawahnya wis gak patek ganteng, gak patek sugih ngono lho, utawa ketok wong gak duwe, tapi dia hormat. Nah, itu orang yang punya akhlak. Melihat orang lain selalu disamakan dengan dirinya, atau dia merendah dari orang lain, lebih rendah dari orang lain. Itu masih apa? Ganteng, masih putih, masih pinter. Nah, tapi dia tidak mau merendahkan orang lain. Bahkan dia merendahkan dirinya sendiri. Aku masih ngene durung mesti, ya lek gak wong iku luwih apik teko aku. Ya lek gak wong iku waline Allah.
Artinya orang itu disayangi oleh Allah. Nah, selalu seperti itu akhirnya. Kalau sudah begitu nggak mau melete. Wong lek melete berarti tong kosong nyaring bunyinya. Ya tong iku lek kosong, glondang. Coba isi nono banyu. Lah kalau gledek lah kalau unine ngono. Isi nono pasir nono tongi. Unine gledek nono tok ditutup. Gitu. Jadi pentingnya perbuatan baik itu didasari dengan tauhid. Harus orang itu, setiap orang harus bertauhid. Ya. Makanya disunahkan ketika anak lahir itu diadani di kuping kanan, dikomati di kuping kiri. Kenapa? Karena adzan ada kalimat Allahu Akbar. Dikenalkan kupinge iki dileboni ambek kalimat Allahu Akbar dhisik. Mari ngono dikenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nabinya kita itu adalah Nabi Muhammad. Itu disyahadatkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dikenalkan. Kemudian baru itu dikenalkan tauhidnya dulu, baru dikenalkan perbuatannya, yaitu apa? Sholat, hayya 'alas sholat. Maka setelah kamu sholat, maka hayya 'alal falah, kamu akan menang. Orang yang sholat itu orang yang menang. Setidaknya dia menang melawan hawa nafsunya. Kalau sudah menang melawan hawa nafsunya, dia akan menang mengalahkan dunia. Orang yang paling jelek adalah yang menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu dikendalikan oleh setan. Itu. Ya. Apa yang dimaksud yaumul hisab? Yaum itu hari. Mul itu dari mal. Yaum al, ngono lho dipedhot. Yaum al hisab. Hisab itu apa? Perhitungan. Jadi hari perhitungan kapan? Nanti di akhirat. Ketika amal kita diperhitungkan oleh Allah. Banyak mana antara yang baik dengan yang jelek. Makanya orang-orang yang jarang-jarang sholat, maka dia jarang wudu. Nanti ada ini ashabul yamin, ini ashabul shimal. Ya, yamin ini golongan kanan sudah pasti masuk surga ini. Cuman dengan cara masuk surganya bagaimana? Apakah dia celing masuk surga seperti kilat, atau dia harus merangkak dulu? Tapi yang jelas dia masuk surga. Ini ashabul yamin. Ashabul shimal, golongan kiri, ini orang-orang yang sudah pasti masuk neraka karena nggak sholat, nggak poso, nang tonggo gak patek gelem, terus nang wong tua juga nggak patek api, terus nggak suka sodako, nggak suka, pokoknya agak kekurangan. Nah, golongan ashabus shimal, golongan kiri ini nanti sudah pasti masuk neraka. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang di luar agama Islam, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ini masuk ashabus shimal. Nah, antara ashabul yamin dengan ashabus shimal ini ada di tengah-tengah, yaitu orang-orang Islam tapi sing males menjalankan perintah Allah. Mungkin masuk kalian, mungkin loh ya. Apa garu akhir hidupmu bagaimana nanti apa jelas garu. Tam mundur rom, cekak muni itu. Nah, tapi deloken saiki ben apakah termasuk orang yang ashabul yamin atau orang-orang yang ada di tengah-tengah ini? Ya wudu, ya sholat, tapi arang-arang. Nah, akhirnya padahal jari Nabi apa? Neraka itu tidak mau memakan bekas-bekas sholat. Apa bekas sholat? Ya awak iki kan digawe sholat kabeh. Bathuk digawe sholat, gawe sujud ya kan? Tangan ya digawe sholat.
Awak digawe salat sing gerak-gerak iku. Api neraka itu tidak akan makan bekas-bekas salat. Tapi masalahnya salatmu wis bener apa turun? Soalnya nanti ada tes-tesan salat di yaumul hisab. Orang-orang munafik mengatakan, saya dulu sholat loh Gusti. Dia mengatakan, saya sholat. Oke, kalau kamu sholat, kata Allah, sekarang sujudlah. Gak iso sujud, jengkang, sikile gak karu-karuan. Sujud gak koyo sujud sujud biasa, sujud gak ngono. Karena di yaumul hisab nanti, orang itu yang dihisab adalah perbuatannya. Jadi selama perbuatan di dunia, apakah dia orang yang sujudnya benar, hatinya sujud, tubuhnya juga sujud, atau hatinya ngeyel, walaupun tubuhnya sujud. Akeh lho ngono. Engko. Karena ini sudah digambarkan, sudah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho meneng. Ya iki sing garai. Apa nyebut apa? Nyebut nama Nabi kan pengen kok gak maca selawat. Gak nyambung berarti atimu ambek Kanjeng Nabi. Ngono kate njaluk syafaat nang Kanjeng Nabi. No way. Orang-orang yang cinta kepada sesuatu, pengen cinta nang HP, pengen cinta nang sepeda sing anyar. Pedamu si anyar, cinta nang klambimu sing anyar. Ketika merek bajumu itu disebut, hatimu maka bergetar. Ingatanmu kembali kepada bajumu yang mereknya misalnya merek apa itu Castle, Igor, Dior, itu merek-merek Prancis. Kamu akan ingat, wah aku ditukono ayahku merek Dior misalnya kun. Terus ono arek nyebut nama Dior. Dior itu bukan hanya baju, pulpen, jam tangan, namanya Dior. Mahal, bahannya dari emas semua. Nah, terus kalau kamu cinta kepada sesuatu, maka ketika ada orang menyebut, hatimu bergetar. Kalau Abah nyebut nama Nabi Muhammad, hatimu enggak bergetar, kamu biasa-biasa saja, tidak mengucapkan selawat, maka berarti kamu tidak mencintai Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad, nanti tidak diakui sebagai umat. Malah diusir oleh Allah. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Tapi Allah Maha tahu, ini umatmu biyen gak cinta nang awakmu, mat ngono. Sepeninggalmu dia membuat agama sendiri. Gak nurut nang aturanmu. Karena nanti memang saking wakai aliran-aliran agama Islam, di dalam agama Islam itu pernah digambarkan oleh Rasulullah, nanti umatku akan berpecah menjadi 73. Satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Artinya 72 itu saking akeh, bukan berarti pasti 72 aliran, enggak. Nah, terus kamu mau masuk yang mana? Lawang le abah nyebut Nabi Muhammad dan gak maca selawat, berarti gak ada getaran di dalam hatimu. Ya itu. Jadi nanti semuanya diperhitungkan. Ya, di yaumul hisab. Kamu gak bisa menipu Allah. Kamu bisa menipu Abah. So alim, so
santun, sok sopan. Kamu bisa acting di depan Abah, tapi kamu tidak bisa menipu hatimu sendiri karena hatimu itu diperiksa oleh Allah. Hatimu selalu diawasi oleh Allah. Kamu bisa mengatakan, "Kulo cinta teng Kanjeng Nabi." Oke, Abah percaya. Tapi Allah akan mengatakan, kamu tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Allah yang memeriksa hatimu. Adakah nama Muhammad Rasulullah di dalam hatimu atau tidak? Lawang kenyataane ketika disebut nama Rasulullah, kamu gak ngefek. Ya, kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma